Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Paul Alvaro Pertus dengan nomor induk mahasiswa 21050400074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban UAS saya dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Sumber hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia terdiri dari yang pertama ada undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, KUA Perdata dan KUHAP. Kemudian yang kedua ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Kemudian yang ketiga ada putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam kata putusannya sebagai pedoman bagi pengadilan di masa mendatang. Kemudian yang keempat ada putusan pengadilan, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam penyelesaian perkara. Kemudian yang kelima ada prinsip hukum, yaitu prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar interpretasi hukum acara perdata. Baik, soal yang kedua, asas-asas dalam hukum acara perdata Indonesia antara lain. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu setiap orang berhak untuk mengetahui hak dan kewajiban hukumnya. Kemudian ada asas keterbukaan. Persidangan dalam perkara perdata bersifat terbuka untuk umum kecuali ada suatu ketentuan lain. Kemudian yang ketiga adalah asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim itu harus bekerja secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Kemudian lalu ada asas sederhana dan cepat. Nah, proses peradilan seharusnya itu dilakukan dengan cara yang sederhana dan cepat. Kemudian ada asas pasal 1 UU Hukum Acara Perdata, yaitu mempertemukan para pihak secara adil, seimbang, objektif untuk mencapai suatu keadilan. Kemudian soal yang ketiga, surat gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia harus memuat beberapa hal, antara lain yang pertama identitas pihak yang berperkara, itu tuh termasuk identitas pemohon dan tergugat seperti nama, alamat, pekerjaan. Kemudian pokok permohonan, yaitu uraian singkat mengenai permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian ada alasan permohonan, alasan hukum faktual yang menjadi dasar permohonan atau tuntutan pemohon. Kemudian bukti yang dilampirkan, lampiran-lampiran yang menjadi bukti pendukung permohonan atau tuntutan permohonan. Kemudian yang terakhir ada dasar hukum, yaitu suatu acuan hukum yang digunakan untuk melandasi permohonan atau tuntutan permohonan. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Bentuk-bentuk pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia antara lain. Yang pertama, bukti tertulis. Itu berupa dokumen atau surat yang dapat digunakan sebagai bukti. Kemudian ada bukti saksi, keterangan dari saksi yang memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi. Kemudian ada bukti ahli, pendapat atau penjelasan dari ahli yang menjadi saksi ahli dalam bidang tertentu. Kemudian ada bukti petunjuk, yaitu barang atau benda yang punya hubungan langsung dengan suatu perkara. Kita lanjut ke soal kelima, yaitu jenis-jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata Indonesia meliputi. Yang pertama, banding. Upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan tingkat lebih tinggi untuk menguji dan memperbaiki putusan di pengadilan yang lebih rendah. Kemudian ada kasasi, upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki dan menguji putusan pengadilan banding. Kemudian ada peninjauan kembali, yaitu upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk menguji dan memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang keenam, ada yaitu proses banding dalam hukum acara perdata di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, antara lain yang pertama penyampaian permohonan banding kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama. Kemudian pengadilan bertugas memeriksa permohonan banding dan memutus apakah dikabulkan atau ditolak. Kemudian jika permohonan dikabulkan, maka pengadilan tingkat lebih tinggi akan memeriksa perkara dari awal untuk memberikan putusan yang baru. Kemudian ada putusan banding dapat diajukan kasasi jika putusan tersebut diragukan keabsahannya atau adanya penerapan hukum yang salah. Lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu prosedur kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia memiliki beberapa tahapan, antara lain yang pertama itu ada penyampaian permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus apakah permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak. Kemudian jika permohonan kasasi diterima, maka Mahkamah Agung akan memeriksa putusan yang diajukan untuk memastikan adakah kesalahan hukum dalam putusan tersebut. Kemudian putusan kasasi berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu mediasi memiliki kedudukan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa untuk melibatkan mediator netral dan tidak memihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak
yang berperkara. Mediasi ini dapat dilakukan selama mediasi dapat dilakukan di tingkat pra perkara atau selama proses persidangan berlangsung. Kedudukan mediasi dalam hukum Indonesia, hukum acara perdata Indonesia, ditegaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sekian dari jawaban saya. Semoga nilai ujian saya mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang baik sehingga tidak mengecewakan dosen yang telah mengajar saya selama 1 semester. Terima kasih Bu Marnia atas soal-soal UAS yang diberikan. Semoga pemahaman saya terkait hukum acara perdata menjadi sempurna dan layak untuk dipakai di masyarakat. Terima kasih. Semoga